saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah penganggaran saya yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengolah produk untuk perusahaan yang memproduksi langsung produknya. Contohnya kita ambil perusahaan yang mengolah rotan sebagai bahan bakunya. Tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketam atau pelicin kursi rotan, tukang warna kursi rotan itu adalah termasuk tenaga kerja langsung karena ia bekerja langsung dalam pengolahan produk tersebut. Nah, adapun tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk seperti mandor, manajer produksi, penyelia, dan lain-lain. Selanjutnya, upah untuk tenaga kerja langsung itu disebut biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Sedangkan upah untuk tenaga kerja tak langsung itu disebut dengan biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKTL. Nah, biaya tenaga kerja tak langsung itu merupakan salah satu unsur dari biaya overhead pabrik. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, terlebih dahulu ditetapkan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produknya. Nah, biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk ini terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung itu dapat ditentukan dengan cara yang pertama yaitu menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Lalu yang kedua yaitu mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Lalu yang keempat mengadakan taksiran yang wajar. Dan yang terakhir yaitu memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari dari faktor kelelahan. Selanjutnya yaitu tarif upah standar tenaga kerja langsung atau yang biasa disingkat dengan TUST. TUST adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Nah, tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST ini dapat ditentukan atas dasar yang pertama, yaitu perjanjian dengan organisasi karyawan. Lalu yang kedua, dapat upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata. Dan yang terakhir yaitu perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Selanjutnya, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL adalah sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau bisa juga P dikali BTKLSP, yang dimana JKST ini jam kerja standar, TUST itu tarif upah standar, dan BTKLSP itu adalah biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Nah, untuk mencari jam kerja standar tenaga kerja langsung yang terpakai, rumusnya adalah sebagai berikut. JKST sama dengan 2P dikali JSTKL, yang dimana JKST itu adalah jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, P itu adalah unit ekuivalen produk, dan JSTKL itu adalah jam standar tenaga kerja langsung.
Tetapi perlu diingat, bila tidak terdapat produk dalam proses, maka unit ekuivalen produk sama dengan produk jadi dihasilkan periode tersebut. Nah, biaya konversi yang selanjutnya yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, yang meliputi yaitu jenis biaya dan waktu serta tempat di mana biaya tersebut terjadi. Biaya overhead pabrik ini ada dua, yaitu BOP variabel dan BOP tetap. Nah, BOP variabel yaitu biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan BOP tetap yaitu biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok jualan atau cost of sales. Beban usaha terdiri dari beban penjualan serta beban administrasi dan umum. Beban penjualan ini ada tiga, yaitu ada beban penjualan variabel, beban penjualan tetap, dan beban penjualan semi variabel. Beban penjualan variabel contohnya itu adalah beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Beban penjualan variabel ini besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Dan yang kedua yaitu beban penjualan tetap. Nah, beban penjualan tetap contohnya yaitu beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap, bagian penjualan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu beban penjualan semi variabel. Beban penjualan semi variabel ini seperti beban promosi penjualan dan lain-lain. Lalu beban usaha yang kedua yaitu beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum, seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum ini biasanya bersifat tetap. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Apabila masih terdapat salah-salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.